Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasika. Saya bersama teman saya Akila Putri Febrian. pada PPT kali ini mata kuliah tentang manajemen pendidikan dan MBS yang berjudul keterkaitan pendidikan nilai dengan MBS. Kegiatan belajar 2. Keterkaitan pendidikan nilai dan MBS. A. Pendidikan nilai. Pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan agama menjadi penting untuk tetap menunjukkan tanggung jawab bersama di dalam kehidupan suatu masyarakat baik secara lokal, nasional, regional, global. Nilai-nilai spiritual diperlukan untuk menyempurnakan kesejahteraan manusia di dunia dan alam sesudahnya sehingga menjadi kehidupan dikaitkan dengan nilai-nilai kebersamaan sesuai wilayah cakupan berlakunya. Ada nilai-nilai yang bersifat lokal, terbatas, setempat, regional, daerah nasional, dan global atau universal. Nilai-nilai yang bersifat nasional berkaitan dengan penerapan kaidah-kaidah sebagai warga negara yang baik yang menjunjung tinggi semangat kesatuan dan kesatuan kebangsaan. Sementara nilai-nilai lokal tercermin dalam nilai-nilai sosial budaya setempat yang diwujudkan dalam bentuk tata krama, pergaulan, model pakaian, ekspresi seni, dan lain-lain yang bersifat keras. Kedua, perangkat nilai tersebut yang bersifat nasional dan lokal yang membentuk budi pekerti dan kepribadian yang kuat. Hanya bisa dikembangkan melalui manajemen yang berbasis sekolah dengan dukungan masyarakat. Jelasnya, di masa depan sekolah-sekolah diharapkan memiliki inisiatif, kreatif, bahkan inovatif, serta menerapkan pendekatan yang kontekstual dan mandiri dalam menjabarkan dan mengembangkan ide-ide. Pengembangan ide-ide perlu dilakukan agar siswa-siswanya dapat mencapai kompetensi yang ditetapkan dan dapat merespon dengan cepat dan tepat keinginan masyarakat mendukungnya, baik yang menyangkut pengembangan dan kebudayaan kognitif siswa, kemampuan life skill, maupun sikap sesuai dengan aspirasi berkembang di lingkungannya, bahkan tuntutan-tuntutan global. Dalam upaya mewujudkan hal-hal itu, maka sekolah harus diberi kewenangan yang lebih luas untuk mengambil keputusan pedagogis institusional yang didukung oleh masyarakat, di antaranya orang tua murid. Pemberian kewenangan yang lebih luas kepada sekolah di dalam pengambilan keputusan itulah yang merupakan
secara luas, manajemen berbasis sekolah atau MBS atau School Based Management atau BSM bukan sesuatu yang asli Indonesia, meskipun esensi tertentu sebenarnya sudah berada atau eksis di Indonesia sejak sebelum Indonesia merdeka. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai lembaga pendidikan swasta atau swadaya masyarakat. Bahkan sebagian besar berbentuk lembaga pendidikan tradisional yang berlandaskan agama maupun budaya. Sebagai konsep, MBS telah ditetapkan di beberapa negara maju sebagai model manajemen yang terkait dengan sistem pendidikan setempat negara yang bersangkutan. Tidak satupun negara yang menerapkan model yang sama dengan negara lainnya. Demikian juga penerapannya di Indonesia. Sangat terkait dengan sistem pemerintahan yang baru mengalami perubahan besar dan implementasinya masih terus berkembang. Sistem pendidikan, kebijakan yang mendukung, serta pengalaman masa lalu dan pengalaman negara lain yang dapat dijadikan guru juga ikut terkait. Tidak kalah pentingnya adalah suasana masyarakat. Semua pihak yang menghendaki desentralisasi atau otonomi, transparansi, demokratisasi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta dorongan peningkatan peran masyarakat hampir sama dengan kebijakan dan layanan publik termasuk pendidikan. Keberhasilan pengenalan MBS di Indonesia, sungguh pun secara bertahap atau inkremental, tidak lepas dari kondisi objektif yang mendukung pada saat timing yang tepat. Elemen-elemen yang mendukung tersebut antara lain perubahan, pemerintahan yang menghendaki transparansi, demokratisasi, akuntabilitas, desentralisasi, dan pemberdayaan potensi masyarakat. Konsepsi manajemen pendidikan yang telah lama dipendam oleh para tokoh pendidikan untuk diaktualisasikan, serta sebagai birokrat yang secara diam-diam konsisten ingin melakukan reform tanpa banyak publikasi. Konkretnya, keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1959 tentang pemerintahan daerah dan Perundang-undangan Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintahan dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonomi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Propenas dan Kemendiknas Nomor 122 Undang 2001 tentang Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tahun 2004 serta Undang-Undang Sidiknas tahun 2003 memberikan landasan hukum yang kuat untuk diterapkan manajemen berbasis sekolah atau School Based Management dan pendidikan berbasis masyarakat atau Communitas Based Education. Gagasan-gagasan berdasarkan hasil studi baik di luar maupun di dalam negeri, cara efektif sekolah yang efektif yang hanya mungkin direalisasikan kalau MBS diterapkan, serasa memperoleh peluang dalam suasana reformasi di bidang pendidikan dengan tema otonomi pedagogis sehingga turut mendorong diperkenalkannya MBS di Indonesia. Sekian presentasi kegiatan 1 yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjuti oleh teman saya Akila. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.